Lihat surat Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqiah. Jika datang hari itu tiba. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tidak ada yang dapat mendustakan hari kiamat itu datang. Hari kebangkitan itu pasti nyata dan datang. Itu janji Al-Quran. Karena Al-Quran itu la riba fihi. Di surah Al-Baqarah di ayat kedua, Al-Quran itu gak ada keraguan di dalamnya. Bahkan Al-Quran itu dikatakan dalam surat Al-Kahfi gak ngajarin yang bengkok, lurus dia mengajarkannya. Bahkan Al-Quran itu gak direvisi. Gak ada Al-Quran yang direvisi kecuali kitab-kitab. Direvisi A, direvisi B. Al-Quran dari zaman dulu sampai sekarang begitu. Tulisannya, artinya, tafsirnya. Maka beruntunglah umat Islam yang beriman kepada Al-Quran. Jadi orang-orang kafir itu tidak mempercayai adanya kehidupan akhirat dan adanya hari kebangkitan setelah kematian. Mereka nggak percaya. Lihat surat Al-Kahfi. Kita sudah bahas surat Al-Kahfi panjang. Nanti kalian akan dibangkitkan Kak, dalam surat Al-Kahfi itu. Setelah dibangkitkan kalian dijejerin, dibarisin seluruh dunia, bukan cuma Indonesia, seluruh dunia. Dibangkitkan lalu dibariskan satu persatu, lalu dihadapkan Allah Subhanahu wa taala tanpa salah apapun, seperti kalian pertama kali kalian dilahirkan. Nanti kalau kalian beruntung, kalian akan diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, bagaimana cara Allah menciptakan kita dan bagaimana cara Allah memberikan hisaban kalian, catatan kalian. Nanti ada orang-orang yang sangat tidak beruntung. Catatan apa ini ya Allah? Celaka saya. Nah itu surat Al-Kahfi tuh. Ya. Jadi orang-orang kafir ini dia nggak percaya akan ada yang namanya kehidupan setelah di akhirat, tidak percaya dengan kebangkitan setelah kematian. Orang udah jadi tulang belulang kok, ngapain kok dibangkitkan? Allahu Akbar Kak. Allah Maha Besar. Lihat makna takbir ketika kita sholat. Sholat itu Kak, berserah diri untuk kematian kita. Itu sholat. Dan mereka akan mengatakan pula suatu pandangan yang bersumber dari ideologi materialisme. Hidup hanyalah di dunia, kata dia. Sementara dalam Al-Quran, al-malu wal banuna zinatul hayati dunia. Harta kamu, suami kamu, anak-anak kamu, mertua kamu, istri kamu, cuma perhiasan dunia. Yang kekal abadi itu adalah akhirat. Jadi kalau kalian diuji sama-sama yang namanya dunia, dekatkan diri semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kok saya semakin dekat sama Allah kok semakin diuji ya. Tolong diingat. Pernah maksiat apa? Tolong diingat. Tapi ketika kamu melakukan maksiat lalu kamu sadar, harus bertaubat dan menyesali di dalam hati, walan takrir abadan, dan tidak mengulanginya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ akan ada yang namanya ampunan yang luar biasa dan pahala yang sangat besar dalam Al-Quran. Gitu ya. Hidup hanya di dunia kok, di sini dan di tempat di sini aja, kata orang kafir. Dan kita tidak akan pernah dibangkitkan untuk hidup di akhirat setelah kematian menimpa diri kita. Nanti orang-orang yang berkata seperti itu Kak, kita akan melihat dengan sendiri kita ketika kita di akhirat. Kita udah lagi senang-senang karena kita selalu melakukan amalan kebaikan. Siapa yang melakukan amalan kebaikan? Contoh nih, kalian nonton saya ini termasuk tafakur ilmu. Tafakur ilmu dalam surat Al-Baqarah di ayat 190 sampai 191. Itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian mendengarkan saya membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran di surah Al-A'raf di surah ke-7 di ayat 205. Kalian sudah termasuk berzikir Kak. Kalian pahalanya double. Dan siapa yang melakukan amalan kebaikan ini, mendengarkan saya baca Al-Quran, mendengarkan taklim ilmu seperti ini, Allah gugurkan dosa kalian. Siapa yang bilang? Al-Quran. Di surah apa? Surah Hud. Di ayat keberapa? 114. Jadi beruntunglah kalian yang ketika kalian mendengarkan kebaikan. Ya, oke. Satu ayat terakhir. Walau tara idza waqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bilhaq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Seandainya engkau wahai Nabi Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, nih sama dengan surat Al-Kahfi Kak. Sama dengan surat Al-Kahfi dikatakan, nanti kamu akan dihadapkan kepada Allah ketika di hari kebangkitan. Nah ini dikatakan lagi nih, diperkuat nih di surah Al-An'am di ayat ke-30. Seandainya engkau Nabi Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang sangat luar biasa. Dia berfirman, bukankah kebangkitan itu benar? Mereka menjawab, sungguh benar. Demi Tuhan kami, dia berfirman, rasakanlah azab ini.
karena kamu selalu kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan azab itu sangat luar biasa, Kak. Ketika di akhirat nanti, orang-orang kafir itu akan mengakui keberadaan kehidupan sesudah mati. Dia baru percaya bahwa kebangkitan itu ada ini di ayat ke-30 di surat Al-An'am. Kebangkitan itu nyata. Dan seandainya engkau, wahai Rasulullah, melihat orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang yang munafik pada hari kiamat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang sangat mengharukan. Dia, Allah, berfirman kepada mereka yang menolak kebangkitan, hidup sesudah mati. Bukankah kebangkitan itu benar-benar terjadi, wahai kaum kafir? Kata Allah. Mereka akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, mereka menjawab dengan jujur, sungguh benar demi Tuhan kami, wahai Tuhan yang maha benar. Dia berfirman kepada orang-orang kafir yang keras kepala dan membanggakan diri itu sampai turun surah di surat Ar-Rahman, bebal. Dan mereka hanya percaya kepada kitab-kitab yang direvisi. Kitab Al-Quran itu tidak direvisi, Kak. Al-Quran tidak direvisi seperti kitab-kitab lain yang mereka bikin sendiri, yang mereka perolok-olok agama kita. Mereka akan menyesal. Lalu dia berfirman kepada orang-orang kafir yang keras kepala dan membanggakan, rasakanlah azab yang sangat dahsyat ini, karena dahulu di dunia kamu mengingkari hari kebangkitan, kamu mengingkari adanya hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Oke, sadaqallahul azim. Selesai cuma 5 ayat ya, Kak. Kita sudah ngebahas Al-Quran itu dari mulai Al-Fatihah, Kak. Sekarang sudah di Al-An'am, Masya Allah, Kak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya pengen teman-teman angkat tangannya, kita berdoa dulu, minta sama Allah. Karena di setiap orang-orang yang mendengarkan dan membaca Al-Quran, Allah akan jawab doa-doa kalian. Kalian boleh niat sama Allah, minta yang terbaik sama Allah. Karena yang terbaik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saya. Saya hanya sebagai penyampai aja. Yuk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Ghafar, Engkau Maha Pengampun. Ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Razak, Engkau Maha Pemberi rizki. Jika rizki itu masih di atas langit, tolong turunkan. Jika rizki itu masih di dasar bumi, tolong keluarkan. Jika rizki itu masih sangat jauh, tolong dekatkan. Ya Allah, Engkau Maha Pelindung. Lindungilah hamba, lindungilah keluarga hamba, lindungilah anak-anak hamba, lindungilah suami dan istri hamba dari mara bahaya apapun, dari maksiat apapun, dari zina apapun. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, selamatkanlah kami agama Islam. Wa afiyatan fil jasad, maafkanlah jasad kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wa taubatan qoblal maut, turunkan taubat kepada kami ya Allah sebelum ajal menjemput. Wa maghfiratan ba'dal maut, turunkan ampunan kepada kami ya Allah ketika kami sudah terbujur kaku karena kematian. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut ya Allah, mudahkanlah saat sakaratul maut itu menjemput kami. Wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab, jauhkan kami dari percikan api neraka. Jangan sampai kami menerima catatan amalan kami dari tangan kiri, tolong berikan kepada tangan kanan kami ya Allah. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam, fahina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua teman-teman yang mengucap salam saat saya membaca Al-Quran. Oke,
Terima kasih sudah di follow. Terima kasih selalu ada di room saya. Kita minta ridho sama Allah agar room kami Allah ridhoi, agar bacaan Al-Quran kami Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Oke, salam kenal buat semuanya. Di sini nggak usah tanya siapa saya hanya manusia biasa yang unzur maqala ulah tanzur man qala. Lihat apa yang saya sampaikan, jika bermanfaat silahkan amalkan, jika tidak bermanfaat abaikan. Ya, nggak usah ngelihat siapa saya, background saya. Yang penting saya hanya ingin duduk di sini mengamalkan satu amalan kebaikan supaya menggugurkan dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Gitu aja. Oke, karena dalam surat Hud di ayat 114, ketika kita melakukan amalan kebaikan, Allah akan gugurkan dosa-dosa. Gitu ya. Oke. Mi, nggak dolan-dolan hari Minggu. Dolan-dolan, maunya dolan-dolan, tapi saya habis ngebersihin kandang kucing. Saya habis bersihin, siram-siram. Ya. Saya habis apa? Pokoknya intinya saya mau nyantai dulu. Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Siapa yang mau bertanya silahkan. Umi, ya udah, yang istimewa bagiku, masya Allah. Kak, sekarang mau bertanya apa? Silakan, semampu saya akan saya jawab. Ya, sama Umi siap tempur. Iya, saya udah habis beresin. Saya tuh bangun udah dari jam, anak saya yang bangunin saya. Jadi intinya gini, hidayah orang untuk bangun tahajud itu, ya Kak, pengen saya tuh selalu saya berdoa, ya Allah bangunkan saya di setiap malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Itu pasti itu. Biar kadang bangun sendiri, kadang anak saya yang bangunin. Mama kita tahajud yuk. Itu masya Allah loh buat saya Kak. Masya Allah loh. Saya sampai malamnya sebelum dia tidur saya bilang, janji mau sholat tahajud nanti malam. Iya janji, kata dia. Nanti nggak mama bangunin? Enggak, saya yang bangun sendiri. Beneran Kak? Bener-bener dia bangunin saya, dia bangun di jam 2 malam. Dia bangunin saya untuk sholat tahajud. Yuk mah kita tahajud. Allah, itu masih SMP Kak. Anak saya masih SMP, ya Allah ya Rabb. Gimana hukumnya makan kepiting? Kalau binatang yang hidupnya di 2 alam, itu haram untuk kita makan di 2 alam. Ya, oke? Kalau mau puasa, datang bulan PS, mandi siangnya nggak apa-apa puasa. Kalau bulan puasa, jangan mandi di siang hari. Lebih baik, Kak, lebih baik kakak mandinya itu di pagi hari. Bagus buat kulit juga. Kalau kita sakit terus minta dipijit sama kakak laki-laki satu bapak, apakah nggak apa-apa? Sebaiknya kepada yang perempuan aja. Ya, kepada yang perempuan. Walaupun dia kakak kandung, ya Kak, satu bapak, oke? Apa dia lain ibu atau bagaimana? Nah, lebih baik sama yang orang tua aja atau yang perempuan, satu muhrim lah. Kalau waktunya haid tapi keluar flek, masih bisa sholat? Nggak bisa, harus bersih total. Sholat syuruk di daerah Bekasi jam berapa ya Ma? Kalau misalnya sholat syuruk itu 1,5 jam setelah sholat fardu subuh. Mi, gimana anak saling rukun? Orang tua Kak, saya tuh merasakannya begini. Ini bukan karena saya anak saya seperti itu ya. Tapi makanya saya selalu nongkrong di live streaming, selalu membaca Al-Quran, selalu melakukan amalan kebaikan. Itu yang saya terapkan pada diri saya. Karena apa yang saya lakukan, janji Allah itu akan dilibatkan kepada anak-anak. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau teman-teman mau ikutin apa yang saya sampaikan, insya Allah Kak, gak ada yang gak mungkin. Saya setiap tahajud saya berdoa supaya anak-anak saya bisa lebih baik lagi di setiap harinya dalam ibadah. Begitu. Bahkan yang laki-laki, Masya Allah Kak, yang laki-laki pun bilang, terima kasih ya Allah saya dikasih gift. Kasih, salam sehat ya. Nah, jadi intinya janji Allah itu kalau kalian melakukan amalan kebaikan, Kak coba dipikir gini. Masya Allah Ta'ala, saya ucapkan sangat berterima kasih kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini untuk mengundang saya, untuk datang kepada kajian mereka, tapi di berbagai negara. Tapi saya lebih nongkrong di sini Kak. Walaupun mungkin yang nonton cuma 500 orang, yang nonton cuma berapa ratus orang, tapi saya yakin seluruh dunia itu bisa melihat tanpa harus mereka mengeluarkan uang mereka. Saya cuma niat baik, gimana caranya mereka juga bisa mendapatkan apa yang saya sampaikan gitu, tanpa harus mereka sibuk-sibuk. Itu pikiran saya Kak. Di negara Brunei, di negara Malaysia, di negara Singapura, mereka manggil saya Kak. Demi Allah saya minta maaf sekali. Saya bilang, saya bukan nggak mau ke sana. Yang pertama saya punya pasukan bodrek, ya Kak. Oke, saya nongkrong di sini. Ya udah, cuma
Tapi kalau untuk yang deket-deket ya saya datang insya Allah. Gitu ya. Kalau yang masih deket-deket ngundang saya insya Allah datang. Tapi kalau untuk yang jauh-jauh, biar saya pengen ngeliat semua orang tuh ngeliat apa yang saya sampaikan, enough itu aja. Lillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berkahi. Saya di setiap sujud saya Kak, di setiap ruku saya minta sama Allah ini, ya Allah, ridhoi room saya. Ya Allah, ridhoi bacaan Al-Quran saya setiap saya nongkrong di live streaming. Saya cuma minta ridho itu aja. Kadang saya sampai meneteskan air mata tuh. Saya bukan siapa-siapa. Ilmu Allah tuh lebih tinggi daripada saya nggak ada apa-apanya. Gitu. Saya cuma pengen berbuat baik aja, udah gitu aja, nggak usah pikirin yang aneh-aneh. Kalau sholat tasbih itu bagaimana caranya? Sholat tasbih itu Kak, sholat yang dilakukan boleh pagi, petang, ataupun malam hari. Dia 4 rakaat, niatnya usolli sunat tasbih rakaat arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Di setiap rakaatnya itu 75 tasbih. Jadi total 300 tasbih sampai dengan 4 rakaat. Ya. Oke? Nah, bacaan tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar di setiap gerakan. Gitu ya, di setiap gerakan. Jadi, habis surat Al-Fatihah, surat pendek, kamu baca tasbihnya 15. Tapi setelah pas ruku 10, bangun dari ruku 10, semuanya 10 kecuali setelah Al-Fatihah. Semuanya 75 tasbih, gitu. Kalau mau puasa, sunnah datang bulan PS mandi siang. Saya nggak paham ini Kak, sudah saya jelaskan ke Umi Putri. PS siang itu apa? Umi hari puasa Yaumul Bid, niatnya puasa qodok. Gini, orang-orang yang berpuasa Nabi Daud alaihi salam, ya kan? Itu dia akan mendapatkan include pahala puasa Senin Kamis dan include pahala puasa Ayyamul Bid. Puasa Nabi Daud itu puasa setengah kehidupan yang dilakukan terus-menerus sampai akhir hayat, tidak berhenti, sehari puasa, sehari libur. Lalu kalau kamu pengen puasa qodok Ramadan, tapi di hari puasa Yaumul Bid, itu bisa include pahalanya asalkan niatnya untuk qodok aja. Tapi di harinya di hari Yaumul Bid. Saya niat puasa qodok Ramadan, wajib karena Allah Ta'ala. Nanti kamu puasanya entah di hari Senin Kamis, entah di hari Yaumul Bid, itu include pahalanya. Terima kasih, kembali Kak. Umi boleh sedekah subuh dibuat korban orang. Maksudnya gimana korban orang? Jadi untuk puasa wajib sama sunnah tidak bisa niatnya digabung, gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Ayu. Kalau belum 40 hari suami meninggal, makan di luar bersama keluarga bolehkah? Gini Kak, kita itu untuk menghargai rasa duka kita, ya Kak, sebaiknya kita tetap ada di rumah. Ya, kalau misalnya diajak sama keluarga untuk makan di luar, katakan, iya saya akan berangkat tapi tidak untuk hari ini. Begitu. Yang pertama, kita menjaga marwah kita terlebih dahulu selaku perempuan. Hargai Kak. Jadi 4 bulan 10 hari itu masa iddah. Oke? Nah, kalau memang kita punya aktivitas, boleh gak kita bekerja? Karena kita menjadi single parent saat suami meninggal, itu diperbolehkan kita keluar. Niatnya untuk bekerja, gitu ya. Umi, kalau kita menyukai status di WA ngasih love, tapi status yang punya laki-laki, gimana Mi? Kita niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu, niatnya itu hanya sekedar kita itu suka dengan statusnya, karena statusnya mengajarkan kebaikan misalnya, itu nggak apa-apa. Kecuali kamu ada niat jahat. Mi, sedekah subuh bisa diisi di celengan masjid, boleh. Gimana cara menasehati suami yang suka nonton aura wanita di HP? Dosa. Siapapun yang melihat, ya Kak, video porn atau aura wanita di luar atau di HP, itu dosa. Oke? Itu nggak boleh ya Kak? Takut istri salah paham. Kalau takut istri salah paham, lebih baik tinggalkan dan nggak usah. Tuh. Jadi intinya Kak, kalau segala sesuatu yang melihat aurat selain suami atau istrinya, baik lewat handphone atau lewat apapun, itu udah menjadi maksiat matanya. Bagaimana cara menasehati suami? Bukan dinasehati. Akan tetapi lebih kepada kita sampaikan baik-baik dalam keadaan santai. Ayah, lihat deh, nah, kakak yang harus jadi PSK di rumah. Kakak harus jadi PSK itu udah halal.
Gak usah malu. Ayah, cakep nggak kalau saya pakai baju seperti ini? Gitu. Sudah saya sukai, terus dihapus. Kenapa, Maksudnya gimana kenapa? Kalau ia ijabar untuk melepaskan saudara yang kena pelet, bisa nggak, Zah? Kak, Al-Quran itu kitab suci umat Islam yang tidak ada keraguan di dalamnya. Gimana cara biar kita nggak kena pelet? Yakin sama Allah, bacalah Al-Quran sepenuh keyakinan kalian. Itu akan terhindar dari sifat-sifat itu. Ya kan? Sambil kita berdoa selesai baca Al-Quran, minta sama Allah. Kalau sedekah subuh bisa diisi di celengan masjid, bisa kakak. Ingat ya, ini saya sampaikan. Untuk kata sedekah, udah saya buatkan video TikToknya di akun Zia Fauzia 559 ya kalau nggak salah, atau di akun Zia Fauzia Real. Kalau kamu bersedekah niatnya karena Allah, tidak ria, ingat tidak ria. Kalau kamu ria, ya puasa kamu, sholat kamu seketika itu gugur pahalanya, gugur. Tapi dalam surat Al-Baqarah, kalau kamu niatnya karena Allah Ta'ala sedekahnya, kamu diibaratkan mendapat lipat ganda pahala sampai 700 kali lipat. Umi, jodoh saya kok lama sampai apa salah mapsnya? Kacamata aku nggak di sini lagi. Jodoh saya kok lama, apa mapsnya masih lama? Mapnya masih loading. Kak, dengerin saya. Kalau kakak belum dikasih jodoh di dunia, oke, Allah sudah menyiapkan jodohnya di akhirat. Ataupun kakak jodohnya nanti di dunia, itu pasti ada. Kata Allah, kalau sekarang dikasih jodoh karena Allah Maha mengetahui, bisa jadi nanti akan ada yang namanya keributan. Bisa jadi ada yang namanya rumah tangganya nggak baik. Makanya Allah sekarang lagi persiapkan jodoh yang sangat terbaik buat kamu. Jangan lupa terus sholat taubat, jangan lupa terus sholat tahajud, jangan lupa terus sholat istikharah. Minta yang terbaik sama Allah. Ya, kalau setiap Jumat kita titip sedekah sama teman laki-laki yang mau Jumatan, boleh. Niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Berusaha kalau emang butuh. Nah, berusaha kalau emang butuh, itu benar itu. Usahanya, ikhtiarnya lewat sholat, ya kan? Nanti Allah arahkan setelah sholat itu. Bisa jadi kamu ngumpul di ta'lim ilmu, ketemu yang terbaik nih dari Allah. Gitu. Sampai kapan puasa Yaumul Bid? Soalnya sekarang datang bulan, kemarin masih puasa 13, 14, 15. Semir rambut hitam apakah boleh buat sholat? Kak, semir rambut warna hitam itu yang diperbolehkan adalah yang benar-benar halal, bahan-bahannya. Kalau kita sholat, ya kak, kita sholat pakai bahan semiran yang halal, ya, ikut nyimak. Oke. Mbak Ratna ini perempuan atau laki-laki, saya tanya. Lihat petunjuknya Mbak Ratna. Mbak Ratna itu laki-laki atau perempuan? Coba komen Mbak Ratna yang tadi minta jodoh. Umi, Waalaikumsalam, Teh Amina, perempuan. Oh, oke. Perempuan Tommy. Soalnya gini kak, banyak yang nge-DM saya, namanya perempuan, ternyata laki-laki. Udah gitu komenannya memperkenalkan diri kalau saya seorang janda, saya seorang duda yang pengusaha. What the hell?